Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini kita kembali belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat rahmat dan karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah beriman kepada para rasul. Adapun standar kompetensinya itu meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah. Sedangkan standar kompetensi adalah menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah, menyebut nama dan sifat Rasul Allah, dan meneladani sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Rasul Allah. Adapun definisi daripada iman kepada Nabi dan Rasul, artinya meyakini Allah mengutus Nabi dan Rasul ke dunia untuk menyampaikan kebenaran, kabar gembira, dan peringatan, serta menjelaskan hakikat agama kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Perlu diketahui bahwa apa itu Nabi? Nabi menurut bahasa artinya mengabarkan, dan secara istilah adalah laki-laki yang membawa kabar dari Allah tanpa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Sedangkan Rasul menurut bahasa artinya yang diutus, dan secara istilah adalah seorang yang diutus Allah dan mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian nama-nama Rasul. Nabi dan Rasul jumlahnya sangat banyak. Namun dalam Al-Quran yang diceritakan ada 25 orang. Oleh karena itu 25 Rasul itu adalah wajib untuk dihafalkan. Adapun 25 Nabi dan Rasul itu yaitu Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Artinya memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Rasul Ulul Azmi memiliki mukjizat dari Allah yang tidak bisa ditiru dan dipelajari manusia. Siapakah mereka? Mereka itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq.
Apa itu sidik? Sidik artinya benar, baik perkataan, perbuatan maupun perilakunya. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Amanah berarti dapat dipercaya. Rasul memiliki sifat jujur lahir batin, dapat percaya dan dapat menepati segala hal yang beliau janjikan. Yang ketiga, amanah. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Rasul menyampaikan semua perintah Allah, tidak ada satupun ayat yang disembunyikannya. Kemudian yang terakhir adalah fatanah. Apa itu fatanah? Fatanah berarti cerdik pandai. Rasul bersifat cerdik, bijaksana dalam segala hal, dapat menegakkan kebenaran dan dapat menyalahkan yang batil. Kemudian yang kedua adalah sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil bagi Rasul? Yang pertama adalah kadzib, yang kedua khianat, yang ketiga kitman, yang keempat balada. Apa itu kadzib? Kadzib artinya dusta, lawan dari sidik. Jadi Rasul itu tidak pernah berdusta. Jadi mustahil bagi Rasul. Mustahil itu adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Kemudian yang kedua, khianat. Khianat berarti tidak dipercaya, lawan dari sifat amanah. Rasul juga tidak pernah tidak dipercaya, tidak pernah berkhianat kepada siapapun, baik dalam keluarga, tetangga, sahabat, maupun kepada umat manusia. Yang ketiga adalah khitman. Khitman adalah menyembunyikan atau lawan dari tabligh. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menyembunyikan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah kepadanya. Sedikit pun tidak pernah dia sembunyikan apapun wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, maka disampaikannya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umat, seluruh dunia. Yang keempat adalah balada. Balada artinya bodoh, lawan dari fatanah. Nah, Rasulullah SAW itu bukan seorang yang bodoh, tapi Rasulullah itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas. Segala sesuatunya Rasulullah SAW pintar dalam melaksanakan segala hal. Jadi ada 4 sifat mustahil bagi Rasul yang tidak pernah dilakukan Rasul, yaitu kadzib. Rasul itu tidak pernah khianat, Rasul itu tidak pernah kitman, dan Rasulullah itu tidak pernah balada, yaitu tidak bodoh. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul. Apa itu sifat jaiz? Artinya Rasul boleh mempunyai atau tidak sifat ini. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat umum manusia, misalnya ingin kaya, sedih, senang, susah, makan, minum, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu meneladani sifat Rasul. Kita sebagai umat Rasulullah SAW, maka seharusnya kalau kita merasa bahwa kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, maka hendaklah dengan beriman kepada Rasul yang telah membawa ajaran tauhid, sama artinya kita terbimbing oleh ajaran Rasul. Yang kedua, dengan mengamalkan sifat wajib bagi Rasul, sama halnya dengan meneladani sifat Rasul, dan pastinya akan bermanfaat untuk hubungan dengan Allah dan hubungan antara manusia. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan singkat tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam menjalankan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beriman kita kepada Rasulullah berarti kita melaksanakan
ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita mengerjakan berupa evaluasi atau uji kompetensi sebagai bentuk bahwa apa yang kita pelajari hari ini dapat kita memahami dan mengerti. Yang pertama, menurut bahasa Rasul adalah A. Kepercayaan, B. Utusan, C. Pilihan, D. Sahabat. Yang kedua, tugas Rasul adalah menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya, B. Menerima wahyu Allah, C. Memberikan hidayah bagi umat manusia, dan D. Mengislamkan manusia. Yang ketiga, bagi manusia wahyu Allah berfungsi sebagai A. Firman Allah, B. Wahyu yang diterima Rasul, C. Kitab yang perlu dijaga, D. Petunjuk hidup. Yang empat, lawan sifat kadzib adalah A. Siddiq, B. Amanah, C. Tabligh, D. Fatanah. Dan yang kelima, lawan sifat amanah adalah A. Kadzib, B. Khianat, C. Balada, dan D. Kitman. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang berupa pilihan ganda tadi dapat dijawab dengan baik dan benar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semuanya mendapat rahmat dan karunia dari Allah, dan mudah-mudahan dengan kita beriman kepada Rasul Allah, kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, marilah kita tutup dengan doa. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.